Halo, selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Isak tangis sambut kedatangan jenazah TKI asal Lombok Barat yang diduga dibunuh sesama pekerja migran di Malaysia. Tilap ratusan juta rupiah uang perusahaan, seorang sopir travel di Mataram diringkus polisi. Hektaran tembakau terancam gagal panen. Petani di Lombok Tengah diingatkan agar mengatur pola tanam. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Sahri Ramadan, seorang pekerja migran asal Desa Buun Sejati, Kecamatan Darbada, Kabupaten Lombok Barat pada Rabu siang. Histeris keluarga ini bukan tanpa sebab. Mereka menduga korban dibunuh karena kematian TKI itu dinilai janggal. Dari hasil investigasi polisi di Malaysia, korban dinyatakan meninggal dunia pada 7 Juni lalu. Ia menderita luka bekas senjata tajam di bagian punggung dan perut. Dugaan sementara, pemuda 30 tahun tersebut meninggal karena dianiaya oleh sesama pekerja migran asal Indonesia. Dalam kasus ini, polisi telah menahan 5 orang yang diduga sebagai pelaku. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas peristiwa yang merenggut anaknya dan para pelaku dapat dihukum setimpal atas perbuatannya. Pokoknya dia macam-macam lah gitu. Simpang siur. Iya, simpang siur. Nah itu makanya saya bingung. Kalau tabrak sama kerbau kan tak mungkin dia cuma luka Di dada. Iya, kan pasti dia gemuk dia badannya ini kan. Itu kan enggak, dia biasa dia ini makanya cuma di sini sama ini. Sama paha. Iya. Belik Pak, besar ya Pak? Enggak, dia besar. Kecil Pak? Tapi dalam mungkin ya. Kayak Luka tusuk. buka tusuk itu. Pemda menyatakan akan meminta transparansi perihal kematian korban dan mengupayakan agar korban mendapatkan haknya sebagai pekerja. Terkait dengan kepulangan daripada jenazah ini yang dari Malaysia. Tentunya ini menjadi kewenangan daripada BP3MI. Nah, cuma karena kami lokasinya ada di Lombok Barat, mau tidak mau ya kami harus bersamaan. Dan itu memang sudah menjadi kewajiban. Nah, tentunya nanti kami akan lihat di sini apakah memang tenaga kerja ini yang bersangkutan almarhum ini masih menggunakan keberangkatan dengan cara legal atau tidak. Setelah diserah terimakan ke pihak keluarga, jenazah korban langsung dimakamkan pada Rabu petang di kampung halamannya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Abrasi sempadan pantai Mai Anyir di Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur semakin parah. Kondisi sampai mendapat sorotan masyarakat dan kelompok sadar wisata setempat. Hingga saat ini pengikisan pinggir pantai dan sebagian lahan perkebunan milik warga terus terjadi, bahkan semakin meluas dari tahun ke tahun. Adapun tanggul yang sempat dibuat oleh Pemda beberapa tahun lalu di sebagian kawasan pantai sudah jebol tergerus derasnya gelombang laut. Pengelola kawasan mencatat abrasi menyebabkan terkikisnya daratan hingga 10 meter setiap tahunnya, bahkan sampai memutus jalan masuk ke objek wisata tersebut. Jika kondisi itu dibiarkan, warga khawatir kawasan tersebut akan rusak dan tidak bisa lagi didatangi oleh para wisatawan. Sejauh ini kami melihat penanganan abrasi ini kami lakukan 3 kali ya, tapi karena tidak maksimal tetap rusak karena gelombang
ataupun ombak pantai yang terus melanda ataupun besar begitu. Sudah berapa lama? Kurang lebih sekitar 3 tahun sejak 2022. Warga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius dengan membangun tanggul penahan ombak di sepanjang pantai sebagai solusi mencegah abrasi dan mewujudkan kawasan wisata yang nyaman di kawasan tersebut. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Belasan ribu unit rumah tak layak huni di Kabupaten Lombok Tengah yang terdata mendapatkan bantuan perbaikan belum tertangani hingga tahun 2025. Sekitar 14.500 unit rumah berstatus RTLH tersebut tersebar di seluruh kecamatan dan pemiliknya merupakan warga penerima manfaat PKH dan bantuan sosial lainnya. Pada tahun ini Pemda hanya mampu merenovasi sebanyak 308 unit akibat terbatasnya anggaran yang tersedia. Perbaikan RTLH akan menyasar hanya 2 rumah di masing-masing desa dengan total anggaran Rp20 juta per unitnya. Penanganan kita ini di tahun ini sekitar 300. Untuk selain sudah silakan aja sebanyak-banyaknya nanti kita pasti. Tapi tetap 300 ya. Pasangan tetap 300. Per tahun itu? Untuk tahun ini, tidak tahu tahun depan mudah-mudahan meningkat. Tapi secara total berapa ya? Secara total mungkin 1.000 lebih, tapi yang akan diakomodir itu yang akan tertangani itu sekitar 300. Tahap renovasi rumah tak layak huni akan segera dilakukan pertengahan tahun ini setelah pengajuannya disetujui dan ditandatangani Bupati serta pihak terkait sebagai penanggung jawab penggunaan anggaran daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Perdagangan Kota Mataram menggelar sidak ke sejumlah pangkalan terkait informasi kelangkaan LPG 3 kg usai Lebaran. Sidak difokuskan untuk mengecek stok di pangkalan dan pengecer, serta mencari penyebab terjadinya dugaan kelangkaan. Dinas Perdagangan menyatakan stok LPG masih aman. Terjadinya kelangkaan ini diduga karena perubahan sistem dan pola distribusi usai libur panjang Lebaran. Untuk mencegah aksi borong, sejumlah pangkalan juga membatasi pembelian LPG 3 kg hanya 2 tabung per orang. Dari pihak pangkalan sendiri, penyaluran untuk pendistribusian LPG 3 kg itu tersalurkan dengan normal. Nah, terus kita lanjut ke tingkat pangkalan. Ini ada indikasi kemarin itu terjadi kelangkaan, bukan kelangkaan ya, terjadi pendistribusian, keterlambatan pendistribusian sebenarnya yang terjadi gitu, sehingga tabung LPG 3 kg sampai ke tingkat pangkalan itu sedikit agak terhambat itu sih. Selain mengingatkan pengecer agar tidak menimbun LPG, Dinas Perdagangan juga memastikan LPG dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah, yakni Rp18.000 per tabungnya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.